Jadi pernah kita merasa berpuas diri, oh saya udah berbuat ini, saya udah berbuat ini. Nggak usah, kita tetap tanamkan dia pas ngomong, saya belum berbuat apa-apa loh. Ya. Hari ini harus berbuat apa? Ya. Nah, ini prinsip ini. Itu yang. Jangan pernah letakkan diri kita di atas, letakkan diri kita di bawah, bahwa kita tahu kita belum berbuat apa-apa, harus berbuat apa-apa. Dan Rohil bukan hanya soal ekonomi, ada soal seni, ada soal apalagi pariwisata. Kita nggak pernah bahas yang begitu-begitu. Ya, besok kita bahas itu. Kita harus bahas tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wakil Bupati. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyambut kami juga ke sini. Mohon maaf kedatangan kami mungkin mengganggu waktu Pak Bupati. Selama ini udah masuk 100 hari kerja nih. Udah menemukan titik kendala atau perkembangannya nanti? Kalau tanya kendala banyak ya. Banyak ya. Kalau tanya masalah lebih banyak lagi. Tapi Tapi saya yakin dan percaya. Saya kan setiap harinya berkantor di kantor bupati ini, ya kan? Berkantor saya di sini. Kecuali saya turun ke lapangan ataupun sidak atau panggilan kerja di luar kabupaten. Kalau selagi masih di bagian Sepapi, saya pasti berkantor di sini. Tapi selama saya berkantor di sini, mulai dari jam 9 saya berkantor. Kalau cepat saja 8.30. Itu selalunya saya pulang jam 8 malam, jam 9 malam. Dan itu orang mengantri, minta solusi, minta pendapat. Tapi saya nggak boleh menyerah. Orang yang datang ke ruangan saya itu, pasti saya kasih cara terbaik, treatment terbaik, kemudian arahan yang terbaik. Kalau tiap hari kita lakukan, saya yakin Rokan Hilir setahun 2 tahun ke depan udah nampak tanda-tanda akan ada perubahan. Tapi memang sekarang nggak bisa membalikkan telapak tangan merubah. Mohon maaf nih, Rohil tidak baik-baik saja. Ya. Tidak mungkin pakai jurus bin Salabin, apalagi pakai lampu Aladin. Dalam 2 bulan bisa berubah. Tapi kalau saya pribadi sudah merasakan proses. Contoh sudah mulai masuk ke pendidikan, insya Allah, kesehatan, itu bagus sekali Pak. Saya kasih contoh. Saya sidak 9-10 puskesmas lah. Di situ udah banyak bahan yang perlu disampaikan. Sidak itu tujuannya adalah, ya itulah. Jadi pemimpin itu nggak boleh lack of sense. Dia harus lihat bawah itu seperti apa. Ingat waktu kita pernah bercerita interview dulu, talkshow dulu. Insya Allah apa yang kita bahas talkshow nggak akan berubah. Kita tetap on track. Di saat saya kunjungi 10 puskesmas, beragam cerita yang saya temui. Contoh di ruangan pendidikan. Saya memposting itu bukan marah ya. Jangan dikira, wah Pak Jasim posting karena dia marah. Enggak. Tujuannya kita mengetuk pintu hati seluruh insan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, baik pemerintah, baik swasta, baik birokrasi ataupun masyarakat biasa. Terpanggil hatinya, oh ternyata masih ada sekolah Laskar Pelangi di Rohil yang kaya minyak atas dan bawah. Dan begitu banyak perusahaannya. Kok masih ada sekolah Laskar Pelangi? Hati kita ketuk. Jadi saat pemerintah ingin sekolah seperti Laskar Pelangi ini berubah, orang nggak komplain. Oh ternyata kita mengajukan untuk perbaikan sekolah. Kalau nggak salah 54 sekolah yang sudah kita ajukan untuk diperbaiki. Doakan saja sekolah itu dikabulkan untuk diperbaiki. Alhamdulillah. Ini doa kita bersama. Ini bagian memang tujuan utamanya ya. Tujuan utama, dan mohon maaf ini murni kita pengen. Miris kalau kita melihat Rohil ini kaya minyak atas bawah, masih ada sekolah seperti Laskar Pelangi. Dan yang paling saya tekankan terhadap instansi OPD Dinas Pendidikan, yang saya tekankan jangan ada, mohon maaf, mau jadi kepala sekolah begini, mohon izin ya. Betul. Memang itu ceritanya bukan. Kalau kemarin kan pasca kampanye, ini bukan kampanye, ini sudah duduk. Dan cerita itu sampai ke telinga saya satu-satu. Tapi ini yang harus diperbaiki. Saya nggak cari salah siapa, nggak mention ke seseorang. Tujuannya adalah bagaimana kualitas guru-guru, kualitas kepala sekolah kembali ke tempatnya semula. Alhamdulillah. Itu di situ saya kagum dengan Pak Wakil. Dan saya tak akan menyerah. Saya bilang sama istri saya, harap maklum. Waktu, mohon maaf ya, waktu untuk anak saya yang masih usia 9 tahun pun berkurang. Tapi kalau untuk rakyat, saya minta pengertian dengan istri, jaga anak, saya waktu hari-hari kerja. Dan saya sampai hari ini dan dengan Bupati
tetap solid dan kompak. Apapun isu yang ada di luar sana, saya nggak hiraukan. Yang penting saya kerja, dan kerja. Nah, ini kan titipan mana? Titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuma mau minta doa dari presenter tak terkenal. Doakan saya tetap rendah hati. Siap. Itu penting. Karena suatu saat jabatan ini sampai manalah. Kalau kita kerja baik, kerja keras, insya Allah rakyat akan percaya lanjut. Tapi kalau rakyat tak percaya lagi, kita nggak sakit. Andai kata kita tidak siapa-siapa lagi. Rokan Hilir masih membutuhkan Pak Wakil. Insya Allah doakan. Tapi saya mau titip pesan untuk anak-anak muda boleh ya? Boleh Pak Wakil, silakan. Kalau anak-anak muda ke depan pengen jadi pemimpin di negeri ini, jangan utamakan nafsu dulu. Utamakan niat baik dulu. Kalau niat baik, nafsunya akan baik. Tapi kalau nafsu dulu, nanti niatnya bisa jadi tak baik. Ini penting, saya menjalani sendiri. Godaan begitu luar biasa. Godaan kiri kanan itu ada. Tapi kalau kita tak kuat, nah ini bahaya untuk Rokan Hilir. Karena jadi pemimpin ini, setiap hari pas kita bangun, yang kita pikirkan apa yang kita perbuat ya? Apa yang kita perbuat ya? Jujur aja sampai hari ini, saya belum merasa berbuat apa-apa. Kenapa saya tanamkan niat belum bisa berbuat apa-apa? Agar niat saya dari hari ke hari harus berbuat apa? Oh, itu tujuannya. Mindset yang yang sana. Jadi jangan pernah kita merasa berpuas diri. Oh, saya udah berbuat ini, saya udah berbuat ini. Nggak usah. Kita tetap tanamkan niat. Pas ngomong, saya belum berbuat apa-apa loh. Hari ini harus berbuat apa? Nah, ini prinsip ini. Jangan pernah letakkan diri kita di atas, letakkan diri kita di bawah. Bahwa kita tahu kita belum berbuat apa-apa, harus berbuat apa-apa. I like it. Nih, penting. Ini psikologi ya. Psikologi. Dan jangan pernah jumawa dengan pujian. Saya orang yang punya konsep cacian dan pujian sama. Satu buat tidur, satu buat mengamuk. Jangan dengar dua-duanya. Tetap di tengahnya. Stabil aja. Stay cool. Oke lah Pak Wakil, mungkin waktu singkat saya ini makasih banyak ya. Mohon maaf lah berkunjungnya mungkin tidak di waktunya. Nanti kan saya janji saya akan datang ke studionya presenter tak terkenal. Amin, boleh. Kita lanjutkan sesi cerita, tapi siapkan bahan-bahan yang menarik. Oke, siap. Dan Rohil bukan hanya soal ekonomi, ada soal seni, ada soal apalagi pariwisata. Kita nggak pernah bahas yang begitu-begitu. Ya, besok kita bahas itu. Kita harus bahas tuh. Pariwisata kita potensinya besar, ya kan? Ya. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Saya tunggu cerita sinetronnya yang selanjutnya. Tapi jangan lupa bahasa Melayunya tetap. Insya Allah. Ya? Kayak seperti Upin Ipin.